keagungan-Mu Tuhan. Di kita pada malam hari ini adalah tentang adab masuk dan keluar masjid. Kalau kita masuk ke dalam rumah, ada adabnya. Pada pertemuan yang lalu sudah Ustaz sampaikan, di antaranya adalah berdoa, baca basmalah. Ternyata tidak hanya memasuki rumah kita yang ada adabnya, masuk dan keluar masjid juga atau musola juga ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Jadi tidak sesuka hati kita. Jadi apa adabnya Pak Ustadz? Catat ya. Nah ingat, yang tak mencatat tidak apa-apa, yang penting diingat. Ya kan? Nah yang pertama, kalau kita datang ke masjid ataupun ke musola al-ikhwan ini, maka dianjurkan kepada kita datang dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Apa? Datang dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau nggak cepat-cepat Pak Ustadz, nggak lari-lari, terlambatlah sholat. Masbuklah saya Pak Ustadz. Betul. Betulnya itu. Nah kan tetapi kalau kita lari-lari, nanti napas kita tidak teratur. Iya kan? Begitu sampai di sini, Allahu Akbar, capek. Iya kan? Nah makanya santai. Nah dalam artian santai di sini, jangan kita itu terlalu santai. Kalau kita tidak ingin terlambat pas sholat, ya, terlambat kita sholat tidak bisa mengikuti imam, maka datanglah cepat. Berarti anak-anak Ustadz ditengok maghrib azan jam sekian. Berarti cepatlah mandi, cepatlah makan, sehingga tidak tergesa-gesa datang ke musola ini. Itu adabnya ya. Nah kemudian ketika kita keluar dari rumah kita, makanya dikatakan tadi kenapa harus santai, tenang, kita dianjurkan untuk berdoa. Keluar kita dari rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Berdoa dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Berdoa. Bukan ambil sarung, ambil telekung ngeng lari, bukan. Itu adabnya ya yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, usahakan ketika kita masuk ke dalam masjid itu harus dalam keadaan berwudu. Makanya dari rumah udah berwudu kian kita. Ini dibuat sama bapak-bapak yang ada di sini. Kenapa ada tempat wudu di musola? Andai kata nanti Kak Burek dari sana berjalan, pas tengah jalan katanya keluar, batal wudunya, baru wudu di sini. Bukan berarti ketika disediakan di sini wudu semua di sini. Akhirnya apa? Siram-siraman. Ya kan? Dari rumah bagus bajunya, pala siram-siraman basah, tak jadi sholat, balik ke rumah menangis. Kenapa? Disiram aku mak sama Kak Burek katanya pula. Contoh ya Kak, contoh. Tidak pala betul itu kan Kak. Ya. Jadi dari rumah kita sudah berwudu dulu. Kalau batal, barulah kita wudu di sini. Itu anjurannya, ya. Karena kata Nabi di dalam hadis rawahu Muslim,
Siapapun yang telah mempunyai wudu kemudian meninggalkan rumahnya menuju masjid untuk sholat, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan umroh. Besar pahalanya. Kita kalau umroh naik pesawat ongkosnya 25 juta. Nah, ini tak pahala kita umroh, ternyata dengan berwudu dari rumah, kita pergi ke musola untuk sholat, pahalanya setara dengan orang yang umroh. Wah, luar biasa, ya kan? Oke, saya cepatkan ya. Saya tengok udah lapar nih, mau makan roti nampaknya. Saya cepatkan. Udah nomor berapa? 2. Nah, yang ketiga, adab yang ketiga, ucapkanlah doa ketika masuk dan keluar masjid. Jadi nanti Bang Iji pas masuk berdoa dulu. Jangan hanya masuk saja. Ya. Beda kita masuk bioskop dengan masuk musola. Masuk, kaki mana didahulukan? Kaki kanan. Jangan kaki kiri. Kalau kaki kiri masuk kamar mandi, masuk WC. Tapi kalau masuk ke dalam rumah Allah, dahulukanlah kaki kanan. Nah, pas kita langkahkan kaki kanan, apa yang kita baca? Ada yang masih ingat? Doa masuk masjid. Ada yang masih ingat? Angkat tangan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Apa, Kak? Allahumma rahmatik. Ada yang lain yang hafal doanya? Bang Ijam? Doa masuk masjid, masuk musola, apa? Allahumma. Ayo kakak. Lupa kan? Lupa, tak tahu, atau tak mau tahu. Berarti selama ini gimana masuknya? Masuk aja. Nah, jadi ke depan anak-anak Ustadz kalau masuk ke dalam musola ini, dahulukan kaki kanan, baru kita berdoa, ya. Doanya, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Sekali lagi, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Hafal? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Coba yang laki-laki dulu. 1, 2, 3. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Yang perempuan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Masuk. Nah, nanti pas keluar dari musola ini juga baca doa. Jangan hanya masuk saja, pas keluar juga baca doa. Ada yang masih hafal doanya? Ayo. Oh, udah lama ya. Karena corona lupa gitu. Bukan karena corona kan? Karena tak sekolah, jadi lupa. Jangan salahkan itu. Baik, Ustaz ingatkan kembali. Jadi nanti masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, doa yang kita baca, Allahumma inni. Udah? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Hafal? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Serentak ya, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu doa mau keluar masjid. Kalau masuk, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Banyak pendek. Abwaba rahmatik. Abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu doanya ya.
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu di antara karuniamu. Nah, itu doanya ya. Jadi harapan Ustadz ke depan, kalau yang selama hari ini ketika masuk musola, masuk rumah Allah ini tak pernah membaca doa, keluar juga tak pernah membaca doa, maka ke depan ya mulai nanti langsung praktek. Keluar musola langsung baca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Oke? Bisa? Bisa. Insya Allah. Udah. Nah, yang keempat. Nah, pas masuk kita ke dalam musola, ya, sambil nunggu kebetulan belum pula azan, maka disunnahkan kita bukan hanya masuk ke rumah Allah yang ada di sini, masuk ke rumah Allah yang lain, mungkin nanti Bang Rehan sholat di Masjid Raya, Masjid Agung, masjid apa lagi? Masjid Padang Pasir, ya. Maka disunnahkan kita ketika masuk ke dalam masjid itu, sudah berada di dalam, disunnahkan kita untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat sebanyak 2 rakaat sebagai penghormatan kita terhadap rumah Allah. Ya, abang-abang, kakak-kakak, nanti sholat 2 rakaat. Coba tengok kakek, ya kan? Kalau belum azan kakek kan datang kan? Apa kerja kakek? Sholat 2 rakaat. Mana ada kombur-kombur kakek? Atau gini-gini? Enggak ada. Ya, sholat 2 rakaat ya. Makanya anak-anak Ustadz, nanti kalau cepat datangnya, jangan duduk-duduk di situ di luar. Datang, ambil air wudhu, masuk ke dalam baca doa, sholat 2 rakaat. Yang Bang Akmal? Apa Ustadz bilang tadi? Masuk dari rumah, kalau waktu masih panjang, jangan duduk-duduk di situ. Macam atuk-atuk, terduduk begitu. Tapi apa? Ambil air wudhu, masuk ke musola, dulukan kaki kanan, baca doa, sholat 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala, bukan karena Pak Ustadz. Allahu Akbar. Dalam hati, sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, karena siapa? Karena Allah Ta'ala, bukan karena Ustadz Sinaga. Iya, sholat sunat 2 rakaat sebelum azan. Tapi kalau belum azan, kita masuk sholat sunat tahiyatul masjid. Itu kalau masjid. Nanti kalau orang abang dan kakak berangkat umroh, berangkat haji, dipanggil Allah, iya kan? Nah, di sana itu kita tidak tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tawaf kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tapi kalau kita di sini cukup sholat sunat tahiyatul masjid. Terus Pak Ustadz, setelah habis sholat sunat tahiyatul masjid, azan kan belum, masih ada 5 menit lagi. Apa kerja kami Pak Ustadz? Apa kerja kita? Selama hari ini Ustadz tengok, bukan yang dianjurkan Rasulullah dikerjakan, tapi yang lain-lain. Ada yang lari-lari, ada yang tunjang-tunjangan, ya kan? Ada yang narik-narik tirai, ya kan? Ada yang ngintip-ngintip, udah datang Ustadz atau belum ini, ya kan? Enggak. Jadi kalau kita sudah habis sholat sunat tahiyatul masjid, maka dianjurkan kepada kita untuk baca Quran, ya, baca Quran. Atau sebelum baca Quran, angkat tangan ke atas, doakan ayah dan emak kita, doakan atuk dan nenek kita. Ya Allah, sehat-sehatkan ayahku, ya Allah, sehat-sehatkan omakku, ya Allah. Doakan. Sehatkan opungku, ya Allah. Bentar lagi opungku mau ulang tahun, ya Allah. Doakan bagus-bagus. Jangan lari-lari. Seorang anak itu
dia punya kewajiban di samping menghormati dan mematuhi perintah orang tuanya, apalagi mendoakannya setiap habis sholat. Habis sholat sunat, doakan ayah emak kita. Nanti habis sholat maghrib, habis sholat isya, doa dulu. Selama hari ini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kata kakek ya kan. Tak datang pula Pak Ustadz, lagi di luar. Begitu salam kakek, tengok-tengok sebentar, sam. Kode-kode, ngeng, lari, sap, kemana ini? Ternyata lari ke rumah sana. Wah, ya kan? Tak sempat mendoakan ayah emaknya. Padahal ayah emaknya setiap hari ngasih jajan. Mendoakan pun tak mau. Mak, 2.000. Kan? Mak, 5.000. Bulan depan mak aku ulang tahun, bolehkan mobil-mobilan mak. Iya kan? Awak suka. Pengajian pun juga. Jadi harapan Ustadz ke depan yang berlalu biarlah berlalu, tapi harapan Ustadz dan harapan ayah emak kita semuanya, kalau habis sholat doakan mereka. Doakan mereka, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan segala dosa ayah dan emakku ya Allah. Doakan. Mama atau mami ya, apa yang manggilnya? Mami. Oh ya Allah ya Tuhanku, sehatkan mamiku ya Allah. Udah 5 hari tak bisa makan ya Allah. Doakan. Ya kan Bang Iji? Doakan. Jangan habis sholat ngeng lari. Entah kau mau kemana. Nah, mau mengaji kami Pak Ustadz. Oke lah kalau mau mengaji. Tapi selama hari ini begitu keluar, enggak langsung pergi mengaji. Di situ saya tengok berdiri-diri, Ustadz lagi jikir-jikir, ribut. Ini kan mengganggu ini. Nah, kalau mau cepat mengaji mungkin lapar kali, langsung pulang ke rumah. Oke lah, sekali-sekali. Ya, tapi jangan dibiasakan. Habis sholat berdoa dulu. Kalau mau cepat, ya langsung. Tapi kalau keluar jangan ada nongkrong duduk-duduk kombur-kombur. Itu mengganggu sama yang di dalam. Kau pikir mau mengaji, rupanya bukan, kombur-kombur. Jadi nanti langsung praktek. Habis sholat berdoa dulu. Sebentar, tak sampai 5 menit kita mendoakan ayah dan mami kita. Ya. Ya. Jam berapa udah? Bentar lagi lah makan roti. Rotinya ada. Banyak roti dibeli hari ini. Mudah-mudahan minggu depan rotinya dapat paha ayam kita. Tadi Ustaz cari tak ada paha ayam. Pak kambing lah dapat. Ya insya Allah ada. Sengaja tak Ustaz kasih rotinya di awal. Nanti kasih roti di awal, balik pula nanti. Ya kan Bang Kemal? Oke. Itu ya. Jadi yang diingat, sebelum datang ke masjid ini dari rumah, pas keluar rumah sudah dalam keadaan berwudu. Jangan lupa ketika keluar rumah baca doa. Sampai ke masjid, sampai ke musola, langkahkan kaki kanan, baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sampai di dalam, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa tadi Bang Akmal? Tahiyatul masjid. Habis itu doakan orang tua, baca Quran atau baca buku pelajaran tak apa-apa. Nah, habis sholat berdoa, ya. Dan itu pulang. Nah, pas pulang langkahkan kaki kiri, baca doa lagi. Apa doanya tadi? Ini kiri. Iya, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, baik. Inilah yang bisa Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustadz dan kita semuanya. Dan ke depan kita saling mengingatkan. Kalau ada kawan kita datang, dia berwuduk di situ, ingatkan, kenapa tak wuduk dari rumah? Tak sempat, lupa. Oke. Masuk ke masjid, didahulukannya kaki kanan, kaki kiri. Ingatkan, kalau masuk ke masjid kaki kanan dulu. Tak baca doa, ingatkan. Kenapa tak baca doa? Terus diingatkan. Ada kawannya habis sholat ngeng langsung pulang, tangkap tangannya. Kenapa balik? Bilang, doakan dulu ayah dan mama kita. Mami pula, Yasin, apa pula mami? Itu ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sekian pandan, bolehlah kita menanak nasi. Kalau ada izin dari Ar-Rahman, malam Ahad depan kita bertemu kembali. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.